Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rodiah, mahasiswa semester 2 dengan NIM 20200101138, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 6 pendekatan disiplin ilmu. Yang pertama, pendekatan monodisiplin. Pendekatan monodisiplin atau pendekatan struktur adalah suatu pendekatan yang bahan pelajarannya bertitik tolak murni berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan dengan cabang ilmu lainnya. Misalnya, ilmu ekonomi saja, ilmu fisika saja, ilmu fikih saja, atau ilmu sosiologi saja. Jadi, terlepas dari yang lain dan sebagainya. Nah, contoh pertama yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Nah, ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Sedangkan ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci atau disebut dengan tafsili, dengan cara istidlal, mengambil dalil untuk menetapkan hukum dari sumbernya. Dari definisi di atas diketahui bahwa hukum-hukum tersebut melalui pengkajian dan ijtihad terhadap dalil-dalil syariah. Nah, begitupun dengan ilmu fisika, sosiologi, dan yang lainnya hanya berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempertautkan dengan ilmu yang lainnya. Yang kedua, pendekatan intradisiplin. Intradisiplin adalah hubungan internal dalam satu jenis disiplin ilmu tertentu. Misalnya, kajian ekonomi yang dikaji dari berbagai jenis mazhab pemikiran ekonomi sendiri, fikih yang dikaji dari berbagai jenis mazhab fikih sendiri, dan sebagainya. Nah, contoh mengenai batas aurat wanita. Bagian tubuh yang boleh terlihat itu kan dibatasi oleh bagian tubuh yang tidak boleh terlihat. Nah, ketika kita menemukan batas yang sudah dilihat, maka selebihnya tidak boleh dilihat. Jadi, ada yang boleh terlihat dan tidak boleh terlihat. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ulama tentang batas-batas aurat wanita. Yang pertama, pendapat mazhab Hanafi. Ia mengatakan bahwa yang boleh terlihat adalah wajah, telapak tangan, betis, rambut sedikit, dan mata kaki. Yang kedua, pendapat mazhab Maliki. Nah, pendapat mazhab Maliki ini nyaris berseberangan dengan pendapat Hanafi. Imam Maliki mengatakan bahwa aurat wanita itu adalah wajah, seluruh badan, telapak tangan, bahkan mata sekalipun. Mengapa ia mengatakan seperti itu? Karena untuk menjaga agar tidak timbul fitnah, sehingga semua harus ditutup. Yang ketiga, pendapat mazhab Syafi'i. Ia mengatakan batas-batas aurat wanita yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangannya. Yang keempat, pendapat mazhab Hambali. Pendapat mazhab Hambali lebih condong ke mazhab Maliki dan lebih mendekati pada mazhab Syafi'i. Jadi, titik temu antara Hanafi itu liberal, Maliki itu ekstrim, dan Hambali itu terletak pada mazhab Syafi'i. Pendapat Hanafi dan Maliki melahirkan mazhab Syafi'i. Tampak jelas bahwa mazhab Syafi'i melakukan intradisiplin dalam kasus aurat tersebut. Jadi, mempertemukan inilah yang disebut dengan proses intradisiplin. Yang ketiga, pendekatan antardisiplin. Antardisiplin adalah hubungan kerjasama antara dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun. Misalnya, yang pertama, hubungan di antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu sosial, yaitu antara sosiologi dan ilmu ekonomi, atau sosiologi dan ilmu politik. Sosiologi berbicara tentang keadaan masyarakat yang dipelajari lewat ilmu disiplin sosiologi. Politik adalah kemampuan mempengaruhi orang lain dan orang lain itu ada di masyarakat. Oleh sebab itu, karena orang yang dipengaruhi itu hidup dalam satu kelompok masyarakat, jadi ada pertemuan antara politik dan sosiologi. Inilah yang dinamakan pendekatan antardisiplin yang melihat titik temu dari dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun. Politik dan sosiologi menjadi sosiopolitik. Contoh yang kedua, hubungan antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu keagamaan. Contohnya yaitu antara ilmu fikih dan ilmu kalam. Fikih adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan atau membahas tentang hukum-hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Al-Sunnah,
dalil-dalil syar'i yang lain. Hukum itu berbentuk amaliyah yang akan diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang ilmu ketuhanan atau ketauhidan, atau juga disebut dengan teologi. Teo artinya Tuhan, logi artinya ilmu. Jadi membahas tentang ilmu Tuhan. Contoh hubungan fikih dan ilmu kalam. Ilmu kalam itu menyangkut dua hal, yaitu akidah dan politik, kemudian melahirkan aliran Qadariyah, Jabariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga aliran tersebut membahas tentang perdebatan akidah, persoalan politik, siapa yang akan memimpin. Kaitan antara fikih dan kalam. Contohnya, penetapan hukum dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti qiyas. Contoh balik. Orang yang sudah masuk tahap dewasa, jika dia melakukan hal negatif, maka mendapat hukum. Dan jika ia melakukan hal positif, maka mendapat pahala. Dia harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika seorang anak yang belum memayyiz melakukan kesalahan dengan merugikan orang lain, kemudian meninggal, apakah ia masuk surga? Apakah ia dihukum atau tidak? Semua itu akan dijawab oleh ilmu kalam. Jadi, anak yang berbuat seperti itu karena sudah kehendak Tuhan. Jadi, Tuhanlah yang menggerakkan anak tersebut, bukan keinginan anaknya, tetapi keinginan Tuhan, sehingga ia berbuat seperti itu. Aliran Qadariyah mengatakan bahwa fenomena itu karena keinginan anak tersebut, sebab anak tersebut berbuat dimodali oleh dua hal, yaitu keinginan untuk berbuat dan kemampuan. Aliran Mu'tazilah mengatakan bahwa jika anak itu meninggal, maka anak itu tidak bisa masuk surga, karena dia tidak memberikan apa-apa atau tidak menghasilkan apa-apa, dan ia juga tidak bisa masuk neraka. Dari contoh tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada pertemuan antara fikih dan kalam. Fikih menjelaskan anak yang tidak boleh dikenai hukum, dan ilmu kalam membahas tentang apakah anak itu mendapat hukum, masuk surga atau neraka, atau bagaimana. Maka ada dialog atau titik temu antara keduanya. Inilah yang disebut dengan antardisiplin. Yang ketiga, hubungan di antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu alam, yaitu antara ilmu kimia dan biologi atau ilmu fisika dan astronomi. Ilmu biologi dan ilmu kimia. Biologi berarti ilmu hayat. Biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu bio artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang membahas tentang lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kimia adalah ilmu yang mempelajari unsur-unsur kimia yang ada pada alam, tetapi bukan hanya makhluk hidup, tapi juga makhluk yang tidak hidup. Manusia memiliki unsur kimia, yaitu zat atau karbon dioksida, yang mana ketika zat tersebut berkatonasi, maka bisa memicu manusia untuk berdinamis atau menggerakkan manusia agar bisa melakukan sesuatu. Salah satu contoh hubungan kimia dan biologi adalah pada proses fotosintesis. Biologi mempelajari tentang fotosintesis, sedangkan fotosintesis terjadi jika ada zat-zat kimia yang diperlukan. Contoh zat-zat kimia yang diperlukan adalah air, klorofil, dan karbon dioksida. Hasil dari fotosintesis pun juga berupa zat-zat kimia, yaitu glukosa dan oksigen. Sewaktu makhluk hidup melakukan proses biologi, pasti menghasilkan zat-zat kimia. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu biologi dan kimia menjadi satu disiplin setelah disatukan. Biologi dan kimia menjadi biokimia. Yang keempat, pendekatan multidisiplin. Pendekatan multidisiplin adalah suatu kerjasama di antara lebih dari dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun dan masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri. Misalnya, yang pertama, kerjasama antara biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. Jadi, ketiga disiplin tersebut berada dalam rumpun ilmu kealaman. Yang kedua, antara ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu kalam. Jadi, ketiga ilmu tersebut membentuk tiga disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu keislaman. Contoh, kerjasama antara ilmu biologi, kimia, dan fisika. Biologi mencakup makhluk hidup.
Kimia mencakup zat dan karbon. Fisika mencakup iklim, unsur-unsur fisika pada manusia, unsur api, unsur angin, air, dan tanah. Selanjutnya, kerjasama antara ilmu fikih, tasawuf, dan kalam. Fikih membahas hukum berdasarkan dalil dan hadis. Kalam membahas tentang ilmu ketuhanan. Tasawuf, hubungan batin antara manusia dan Tuhan. Secara batiniah harus menjalani proses sufi, yaitu 3 tahap, yaitu tahalli, dan tajalli. Apa itu tahalli? Upaya manusia untuk mensucikan atau membersihkan dirinya. Dilakukan dalam 2 bagian, yaitu fisik dan batin. Fisik dengan bersuci, toharoh, mandi, dan wudhu. Batin melalui satu jalan, yaitu taubat. Orang yang melakukan perbuatan dosa setelah bersih dirinya secara fisik. Yang berikutnya tahalli. Tahalli itu harus dibekali dengan sabar, tawakal, dan tawadu, tidak terlalu tenggelam dalam urusan dunia. Selanjutnya tajalli. Tajalli itu puncak-puncak pencapaian sufi. Tuhan memiliki unsur manusia seperti melihat dengan penglihatannya, mendengar dengan pendengarannya, dan lain-lain. Begitupun juga dengan manusia memiliki unsur ketuhanan seperti melihat, mendengar, dan lain-lain. Titik temu antara ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu kalam yaitu fikih membahas hukum memayyiz yang berbuat salah. Kalam membahas tentang memayyiz yang berbuat salah mendapat surga atau neraka. Nah, tasawuf membahas memayyiz itu tidak bisa dihukum karena dia dipandang masih suci dan masih dalam kendali Tuhan karena dia masih belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini termasuk dalam kategori tahalli. Yang kelima, pendekatan interdisiplin. Interdisiplin adalah bentuk sintesis antara 2 disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Contohnya, yang pertama, pertemuan antara ilmu sosial dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Misalnya, antara ilmu ekonomi dan ilmu fikih membentuk ilmu ekonomi syariah. Yang kedua, pertemuan antara ilmu terapan dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Misalnya, antara ilmu akuntansi dan ilmu fikih menjadi ilmu akuntansi syariah. Yang ketiga, pertemuan antara ilmu formal dan ilmu sosial dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Misalnya, antara matematika dan ilmu ekonomi melahirkan matematika ekonomi. Yang keempat, pertemuan antara ilmu sosial dan ilmu humaniora dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Misalnya, antara antropologi dan linguistik yang melahirkan ilmu antropolinguistik atau sosiologi dan linguistik menjadi ilmu sosiolinguistik. Yang kelima, pertemuan antara ilmu sosial dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Misalnya, antara psikologi dan ilmu tasawuf menjadi ilmu psikosofistik. Yang keenam, pendekatan transdisiplin. Transdisiplin merupakan sintesis yang melibatkan lebih dari 2 jenis disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan akhirnya nanti akan membentuk satu disiplin ilmu tersendiri. Contohnya yang pertama, pertemuan antara ilmu formal, ilmu sosial, dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Misal, antara matematika, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih melahirkan matematika ekonomi syariah. Contoh yang kedua, pertemuan antara ilmu formal, ilmu sosial, dan ilmu agama dalam rumpun keilmuan yang berbeda. Misalnya, ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih menjadi akuntansi ekonomi syariah. Contoh yang ketiga, pertemuan antara ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu agama. Misalnya, ilmu biopsikospiritual sebagai hasil sintesis dari ilmu biologi, ilmu psikologi, dan ilmu tasawuf. Contoh yang keempat, pertemuan antara ilmu agama, ilmu alam, dan ilmu sosial. Misalnya, ilmu fikih biososiologi sebagai sintesis dari ilmu fikih, biologi, dan sosiologi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi 6 pendekatan disiplin ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.